Halo sahabat sejarah, berjumpa lagi dengan kami kelompok 2. Di sini ada saya Miftahul Rizka dan rekan saya Monica Octavia dan Afrius Misyona. Nah, pada video kali ini kami akan membahas sebuah topik menarik yaitu mengenai historiografi Cina. Di sini nanti kita akan mengulik beberapa hal menarik mengenai historiografi Cina. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. Materi yang pertama mengenai latar budaya dan intelektual yang melatar belakangi penulisan sejarah di Cina. Jadi, historiografi Cina itu memiliki akar budaya dan intelektual yang kuat, terutama dipengaruhi oleh kepercayaan kosmologis dan filsafat politik tradisional. Salah satu konsep paling penting yang memotivasi penulisan sejarah di Cina adalah konsep mandat langit atau Tianming. Dalam konteks historiografi, penulisan sejarah di Cina bukan sekedar upaya merekam peristiwa masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana moral dan politik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh historiografi Cina dan karya legendarisnya. Salah satu tokoh historiografi Cina yang terkenal ialah Sima Qian. Sima Qian adalah seorang sejarawan dan negarawan di zaman dinasti Han. Sima Qian lahir pada tahun 145 sebelum Masehi di Lokmen, yang bertepatan pada tahun kelima pemerintahan Kaisar Qing dari dinasti Han Timur. Pada usia 10 tahun, Sima Qian mulai belajar membaca karya-karya klasik Cina dari gurunya Song Aguo. Dan ketika berusia 20 tahun, dia mengadakan perjalanan yang pertama. Dia melakukan perjalanan dari utara ke selatan sepanjang Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Setelah 3 tahun dari perjalanannya, Sima Qian menggantikan posisi ayahnya sebagai sejarawan agung kenegaraan. Sima Qian memiliki sebuah karya legendaris yang bernama Siji. Siji ini merupakan sebuah karya yang menjadi tonggak penting dalam historiografi Tiongkok dan merupakan salah satu karya sejarah paling berpengaruh di dunia. Pada awalnya karya ini disebut Tai Shigong Shu, yaitu buku sejarah oleh guru agung, tetapi kemudian lebih sering disebut Siji atau catatan sejarah agung. Siji ini diselesaikan sekitar tahun 91 sebelum Masehi. Karya ini mencatat perjalanan peradaban Tiongkok selama kurang lebih 2000 tahun, dari masa Kaisar Kuning hingga dinasti Han. Siji terdiri dari 130 bab dan disusun secara sistematis dalam 5 bagian utama. Bagian yang pertama itu ada Benji, yaitu tentang kronologi Kaisar. Bagian yang kedua itu ada Jiao, itu tentang tabel peristiwa. Kemudian bagian ketiga itu ada Su atau Zi, yang merupakan traktat berbagai aspek kehidupan. Kemudian ada bagian yang keempat itu Sijia, itu tentang riwayat bangsawan. Dan bagian yang kelima itu ada Liezuan, itu biografi tokoh. Keunggulan karya ini terletak pada pendekatan naratif analitis yang membuat sejarah menjadi lebih hidup serta upaya penulisnya menjaga objektivitas dengan membandingkan berbagai sumber. Selain itu, Sima Qian menunjukkan keberanian intelektual dengan mengkritik penguasa dan menghadirkan peran berbagai tokoh termasuk perempuan. Dengan struktur dan pendekatannya, Siji menjadi dasar bagi tradisi penulisan sejarah resmi Tiongkok dan berpengaruh besar terhadap perkembangan historiografi di masa selanjutnya. Kita masuk ke ciri-ciri historiografi Cina. Yang pertama, dinasti sentris dan istana sentris. Ciri paling mendasar dari historiografi Cina adalah sifatnya yang dinasti sentris sekaligus istana sentris. Penulisan sejarah Cina berpusat pada kehidupan dinasti yang berkuasa beserta seluruh aparatur kekaisarannya.
Setiap dinasti yang naik ke tampuk kekuasaan akan menugaskan para sejarawan resmi untuk menulis sejarah dinasti pendahuluannya, sebuah tradisi yang dikenal dengan istilah Chengxi atau sejarah resmi. Karya biografi dalam historiografi Cina pun bercorak dinasti sentris. Contohnya, menteri yang setia, ahli kesusastraan, wanita berbudi, dan pejabat yang tegas. Ciri kedua yaitu etnosentrisme Tiongkok. Historiografi Cina adalah etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme ini berakar dari isolasi kebudayaan Tiongkok yang menyebabkan Cina hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang kebudayaan besar lain di dunia. Akibatnya, historiografi Cina cenderung memandang sejarah sebagai urusan internal peradaban Tiongkok semata, dengan bangsa lain hadir hanya sebagai faktor eksternal, biasanya sebagai ancaman atau sebagai subjek yang harus diperadabkan. Ciri yang ketiga yaitu konsep siklus dalam sejarah politik. Dalam pandangan orang Cina, pemerintahan seperti halnya manusia memiliki fase-fase, dilahirkan, muda, dewasa, tua, dan kematian. Setiap dinasti dipercaya memiliki siklus kebangkitan dan keruntuhan yang tidak dapat dihindari. Konsep ini dikenal dengan istilah Mandar Langit atau Tianming, yaitu suatu keyakinan bahwa kekuasaan seorang kaisar bersumber dari mandat Dewa Langit. Ketika kaisar tidak lagi memerintah dengan bijaksana, mandat tersebut dicabut dan dinasti pun runtuh, digantikan oleh dinasti yang baru. Ciri selanjutnya yaitu Materi selanjutnya mengenai perbedaan global. Ciri khasnya yang pertama di historiografi Cina. Tiongkok itu memiliki tradisi penulisan sejarah terpanjang yang tak terputus, secara ditulis berdasarkan struktur yang kaku, misalnya Jishuanti atau Jishuanti. Sejarah berdasarkan kronologi atau tematik, yang dimulai dari Siji atau catatan sejarah besar karya Simakian. Nah, yang kedua, historiografi modern barat. Penggunaan metodologi ilmiah atau kritik sumber eksternal dan internal untuk mendapatkan fakta autentik, menggunakan ilmu bantu sosial seperti sosiologi, ekonomi, antropologi untuk dianalisis. Nah, selanjutnya mengenai persinggungan dan persamaan. Yang pertama, pada sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejarawan Tiongkok itu mulai mengadopsi teknik penelitian empiris dan sejarah kritis Barat untuk merombak tradisi lama. Nah, setelah itu, historiografi di Tiongkok modern sangat dipengaruhi oleh interpretasi sejarah Marxis yang berakar dari Barat, yang mengubah fokus dari dinasti ke perjuangan kelas dan ekonomi. Demikian penjelasan topik menarik mengenai historiografi Cina yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.